banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika sedang berdiri, wa qu'udan ataupun sedang berduduk, wa ala junubihim, lebih pula pada ketika sedang berbaring, hendaklah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala itu siang dan malam selalu mengawasi, menilik, melihat hati kita. Seharusnya Pak Bu, kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malu kepada Allah? Karena Allah senantiasa mengintai. Allah senantiasa melihat perbuatan kita. Allah selalu melihat hati kita, apakah banyak lupanya atau kebalikannya itu ingat kepadanya. Ini salah satu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkara ada 7 macam golongan iblis itu yang akan menggoda di saat-saat sakaratul maut nantinya. 7 cara, 7 golongan, 7 macam. Yang pertama yaitu iblis itu yang datang dengan berbagai rupa-rupa yang aneh. Seperti rupa iblis itu ada yang berupa emas, ada yang berupa perak, ada berupa tembaga. Jadi bermacam-macam rupa iblis itu menyerupai hal-hal yang aneh. Seperti apa tadi? Rupanya seperti emas, ada yang kayak firak dan sebagainya. Nah, kalau diri kita ini selagi hidup di dunia, selagi kesehatan masih ada, cinta emas, maka emaslah yang datang pada ketika sakaratul maut. Padahal itu adalah syaitan atau iblis. Bila hati kita condong cinta kepada firak selagi hidup di dunia, maka otomatis firak nanti akan datang di depan kita. Padahal itu adalah iblis. Iblis menyerupa emas dan firak dan sebagainya. Jadi apa kecintaan kita di dunia, umpama itulah yang datang. Ya. Nah, kalau yang pertama ini lulus, artinya hendak mati itu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nya lulus, mungkin godaan yang kedua lagi nantinya. Artinya Pak Bu, orang hendak mati itu Masya Allah barakallah, kada nyaman-nyaman, kada semudah-mudahnya untuk mengakhiri hayatnya. Susahnya, payahnya, sakitnya bersangatan luar biasa. Disitulah bujukan syaitan, bujukan iblis yang selalu datang pada kita. Mudah-mudahan kita selamat ad-dunya wal akhirah. Andai kata lulus pada pertama ini, kemudian yang kedua iblis datang lagi dengan menyerupai binatang buas dengan berbisa seperti binatang harimau, sarigala, ular yang berbisa. Tujuannya tiada lain adalah menakut-nakuti kita. Supaya apa? Supaya kada ingat lagi lawan Tuhan, supaya lupa kita ini kepada Allah. Sehingga iblis itu berdatangan menyerupai harimau, berupa anjing, sarigala dan sebagainya. Tujuannya tiada lain supaya pada ketika akhir hayat itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena mana kita ini disuruh oleh Allah banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza qadaitumus shalah fazkurullah. Artinya apabila kita ini sudah selesai
mengerjakan salat, fazkurullah, hendaklah selalu menyebut-nyebut Allah. Atau dengan kata lain, berzikir. Kan habis salat, wirid dan sebagainya, itu dibawa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahnya itu dipukulkan, dipalu ke dalam hati nang kotor ini. Ini supaya akhir daripada kematian itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guduwan wa asyian, baik di waktu pagi dan petang, qiyaman wa qu'udan, baik hal dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun berduduk, wa ala junubihim, ataupun ketika sedang berbaring. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah dalam hatinya. Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lagi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, uzkurullah zikran katsira, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyak menyebutnya. Nah, jadi kita ini guru disuruh banyak-banyak menyebut Allah. Kalau kita spekulasikan, kita hitung dalam sehari-hari, apakah muntung kita ini sering menyebut Allah atau berbicara tentang hal keduniaan? Hati kita apakah banyak ingat dunia atau banyak ingat Allah? Di situ nanti akhir hayat kita, apa yang banyak yang kita lakukan, itulah yang muncul, yang datang pada ketika akhir kehidupan, akhir kematian kita. Di situ syaitan-syaitan, iblis-iblis selalu menggoda untuk menjerumuskan anak cucu Nabi Adam. Oleh karena mana, mudah-mudahan kita ini Allah berikan taufik dan hidayah, selalu lidah menyebut kalimat Allah, Allah atau la ilaha illallah. Dalam hati ingat kepada Allah, Allah, Allah di saat apapun, dimanapun dalam keadaan kita. Masya Allah, barakallah. Jadi berbagai macam syaitan-syaitan itu untuk menjerumuskan kita ini pada ketika pina tersebut. Itu kan pina namanya. Pada ketika hendak kematian itu disebut pina. Lain apa? Simipina di saat ini waktu sakaratul maut itu bukan lagi apa tadi? Simipina, tapi pina. Oh, itu terakhir sudah. Wah, kada nyaman-nyaman bian. Jangankan garing nang seminggu, puasa dalam satu hari aja pikiran loyo, otak kurang nerima, ya kah? Hati kendor, pikiran kendor, semuanya kendor. Datang syaitan menyerupai emas, menyerupai apa tadi? Harimau, menakut-nakuti. Kalau kita enggak beriman kepada Allah, hati kita lupa banyaknya kepada Allah, ada harimau yang datang, takut nantinya kepada harimau, pada syaitan. Dengan ketakutan dengan harimau, sehingga lupalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah penentuan final kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Kemudian, andai kata lulus. Yang kedua tadi, iblis datang lagi menyerupai binatang kesayangan kita. Umpama hobi kita ini saung burung, maka burunglah yang datang pada ketika hendak mati nanti. Kalau kita hobi saung ayam, maka ayam dipainang datang pada ketika sakaratul maut.
apa kecintaan kita, apa kehobian kita dalam hidup ini, maka itulah nang datang. Supaya apa? Supaya kita ini lupa kepada Allah, kada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis itu datang menyerupai binatang nang kita sayangi dan kasihi. Nah, oleh karena mana setiap habis sembahyang itu kan ada wirid, tuntung wirid doa. Setelah doa dibaca apa itu? Ini penangkal supaya mati dalam husnul khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Apa maksudnya? Maksudnya supaya pada ketika sakaratul maut itu mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam su'ul khatimah, bukan mati dalam kejahatan. Ini doa yang sering dibaca pada ketika habis sholat. Padahal ada lagi tambahannya tuh. Ada. Hendak berpanjang-panjang Pak Imamai bulikan orang. Nah ada aja banyak bulik sudah. Padahal masih ada lagi ditambah situ. Allahumma barikni fil maut wa fima ba'dal maut. Apa artinya? Allahumma barikni fil maut wa fima ba'da maut. Artinya ya Allah, berkahilah ulun pada ketika hendak kematian dan sesudah kematian. Berkahi. Kalau Allah berkahi, syaitan kada kawa mengganggu. Nah padahal masih ada lagi sambungan doa tersebut. Setelah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah kan 3 kali. Kemudian la ilaha illallah 3 kali. Sambung lagi sebenarnya. Allahumma barikni fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, jadikanlah ulun ini keberkahan pada ketika hendak mati itu. Kalau Allah berikan keberkahan pada ketika hendak mati, maka kematian dalam kebaikan. Wa fima ba'dal maut, dan sudah kematian pun berikanlah ya Allah keberkahan. Ada lagi doa Nabi. Ini Nabi mengajarkan. Ini jarang dibaca orang. Allahumma inni alal mauti wa hawwinhu alayya. Maksudnya itu supaya sakaratul maut itu nyaman. Kada terpesona oleh bujukan iblis yang menyerupai berbagai macam tadi. Nah, ya kan? Ini belum tuntung wirid bulikan. Padahal itu tujuannya ibadah kepada Allah. Kita ini banyak lupa kepada Allah, banyak lali kepada Allah. Dunia aja kita kejar. Kalau dunia selalu kita kejar, yang dikhawatirkan pada ketika hendak mati itu dunia nang muncul. Tuhannya tenggelam, kada pinando lagi lawan Tuhan. Disinilah kesalahan dan kelemahan kita. Mudah-mudahan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Rasulullah. Bermobil kah? Iya, tenang. Aduh. Biar sini guru, nah sini guru. Sini beb, sini beb. Nah oleh karena mana? Hendaklah kita ini memperbanyak amal ibadah. Ibadah lidah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Amal ibadah lidah, banyak-banyak menyebut kalimat tauhid, kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi kita hitung, Pak RT, kita hitung pandirian kita lawan orang, beban sejam. Memuji Allah 1/2 jam, kan tekor toh. Cakanya kawanin apa teh? Berpandir dengan makhluk ini sejam, menyebut nama Allah 1,5 jam umpama. Nah itu bagus tak? Itu bagus ngarannya. Bujur kah? Bujur kah? Ini kebanyakan apa?
bepandir masalah dunia mungkin sejam. Menyebut nama Allah setengah jam, hitungannya tekor. Ya kah? Pun maaflah minta rite minta halal. Nang dikhawatir, kenapa? Hendak mati kaina dunia nang datang. Ya kah? Akibat apa? Akibat banyak dunia nang hati kita tadi. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kata yang ketiga ini lulus daripada gangguan iblis, selamat umpamata. Mungkin iblis datang lagi nang keempat, yaitu pada ketika anak mati itu menyerupai yang paling kita cintai, kita kasihi, dan pada orang yang kita benci. Lah, apabila kita hidup di dunia ini selalu cinta, umpama kebanyakan hati cinta kepada artis, artis, cintanya ke situ banyak benar, musik apa itu dangdut, hati kita selalu ke sana. Maka pada ketika sakaratul maut, maka artis nang datang. Dan apabila kita, hobi kita ini, cinta hati kita umpama kepada pemain sepak bola, taruhlah Maradona, maka pada ketika sakaratul maut itu kada Tuhan yang datang, melainkan Maradona. Padahal itu iblis yang menyerupai Maradona. Syaitan iblis menyerupai artis yang kita cintai. Jadi sebenarnya syaitan, iblis nang menyerupai pada ketika hendak mati. Apa kehobian kita, apa kecintaan kita itu. Nah, cinta artis nang datang. Cinta sepak bola, Maradona datang. Nah, bukti kecintaan seseorang terlihat kita ini Pak RT, foto-foto, gambar-gambar yang selalu kita panjang di dalam rumah. Kadang-kadang kita menampilkan foto keluarga, sangat disayangkan foto ulama tidak ada. Yang kita tampilkan foto artis, yang kita panjangkan foto artis, sangat disayangkan foto ulamanya tidak ada. Berarti kelihatan condong hidup ini cinta keluarga, menampilkan keluarganya, menampilkan artis yang ia cintai. Maka nantinya syaitan, iblis pada ketika hendak mati itu, iblis menyerupai apa yang kita cintai tersebut. Mudah-mudahan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya malu kita orang Islam, malu di hadapan orang banyak. Foto keluarga terpampang, foto para habaib tidak ada, foto ulama tidak ada. Masya Allah, barakallah. Ketahuan orang bahwa ini kan orang aja kau menilai sudah, belum lagi Allah Ta'ala nama nilai, malaikat nama nilai, manusia aja sudah menilai. Lo cinta dunia, lo hobinya dunia. Buktinya terlihat di situ. Mudah-mudahan kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mana? Hidup ini jangan sampai ada termasuk kecintaan dunia. Apalagi nang datang. Ujar Tuhan, apa nang ia benci di dalam dunia ini, itu juga muncul nantinya. Seseorang kita muari, teman kita benci, dalam hati kita muar benar, bahasa Indonesia benci kata ketujuh. Maka pada ketika sakaratul maut, iblis menyerupai kepada orang yang kita benci itu. Nah, ini supaya kita ini jangan ingat kepada Allah, supaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mana, mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini selalu berkasih-kasihan. Amin. Bersayang-sayangan. Amin. Berapa banyak orang-orang kada lagi memakai hadis Rasulullah. Di mana hadis Rasulullah? Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis samai.
Apa artinya? Ujar Nabi nih, kasihilah olehmu bagi orang yang ada di permukaan bumi. Nabi menyuruh kita berkasih kasihan dan bersayang-sayangan, bukan menjadi permusuhan. Ini karena egoisnya ada, kesombongannya ada di hati, sesama Islam bermusuh-musuhan. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi zuriat Rasulullah dimusuhi, itu tidak akan bakal selamat ad-dunya wal akhirah. Mudah-mudahan nama musuh habaib Allah berikan taufik dan hidayah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Selamat ad-dunya wal akhirah memusuhi habaib itu. Orang memusuhi habaib seolah-olah memusuhi Rasulullah. Ujar Nabi, siapa-siapa cinta kepadaku, cintailah ahliku, keluargaku. Kebalikannya orang memusuhi keluarga beliau sama memusuhi Rasulullah, maka tidak akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat kedua pihak itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, iblis ini selalu menggoda. Yang kita cintai apa tadi? Datang. Padahal iblis. Yang kita muari, yang kita benci kepada orang tersebut itu juga datang. Padahal itu adalah iblis. Nah. Lah. Walhasil, syaitan itu bayi yang baru lahir saja digoda, dipukul, dimusuhi oleh syaitan sampai pada sakaratul maut, lebih lagi. Jadi bayi yang hanya lahir itu sudah datang iblis tuh. Makanya setiap orang lahir itu, kanak-kanak bayi itu menangis. Kenapa menangis? Menurut riwayat dalam hadis, itu dapat pukulan syaitan. Nah setelah itu kan, setelah keluar, wah nangis. Itu nangisnya itu karena dipukul syaitan. Cuma baginda Rasul aja yang kadang menangis, syakiran sajidan. Nabi apa lahirnya? Sujud dan syukur, ya kah? Kadang menangis Nabi. Karena kada kau mukul Nabi syaitan ketulahan darah. Iblis kada kau mukul syaitan. Anak tepulanting darah mukul syaitan. Mukul Rasulullah tuh syaitan tepulanting kada kawanya. Nah, Nabi kada menangis. Sujud dan syukur. Ada kita napa kebanyakannya menangis. Kenapa maka menangis? Karena dipukul syaitan. Oleh karena mana kan setiap bayi habis lahir diazankan sebelah kanan, ya kah? Kalau di kamatnya sebelah kiri, telinga kiri, ya kan? Nah, waktu halus, waktu habis lahir aja dilajari, diajarkan ilmu tauhid, ya kan? Itu azan itu ilmu tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kita ini halus, kecil dibandingkan kekuasaannya Allah, dibandingkan zatnya Allah. Kita ini halus, kecil, bahkan kita kada kelihatan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kan kalimat tauhid semuanya yang diajarkan kepada bayi tersebut. Nah, andai kata pula lulus daripada iblis itu, maka iblis menggoda lagi, menyerupai nang kalimani, yaitu menyerupai apa? Abah dan mama kita. Abah dan mama kita itu sambil membawakan makanan dan minuman. Ayo bayangkan. Abah kita sudah wafat, sudah meninggal. Mama kita umpama sudah wafat, sudah meninggal. Pada ketika manusia mau meninggal, muncullah mama dan bapak. Padahal itu syaitan menyerupai abah dan mama yang sedang membawakan makanan dan minuman. Karena setiap orang yang mau sakaratul maut itu lapar dan haus. Lapar dan haus. Andai kata nih, saking hausnya itu, andai kata air lautan tuh diminum makan
seluruh air lautan habis kering, yaitu kada habis kada ampih jua hausnya, saking dahaganya itu luar biasa. Pada ketika sakratul maut, hendak benar minum, cuman kada mampu kada kuasa. Wih, perasaannya luar biasa. Hausnya luar biasa. Tiba-tiba datang seorang ibu dan ayah. Ternyata itu adalah iblis dan syaitan, menyerupai mama dan bapak kita, membawa makanan dan minuman. Manawari, nak, ujar mama, nih minuman dan makanan. Aku nakai berpindah daripada agama Islam, ujar mama tadi. Padahal syaitan. Halus benar syaitan nih. Membujuk anaknya pada ketika anak mati. Nak, ujar mamanya, berpindah aja agama ini, berubahlah agama pada agama Nasrani. Ujar mamanya, kita beriman kepada Allah, teguh iman kita, tetap menolak. Datang pulang abah, padahal syaitan. Nak, ujar abah, aku nih orang tuamu yang telah mendidikmu, membesarkanmu, memberi makan kamu dan menyekolahkan kamu, bahwasanya agama Islam itu salah nakai. Ujar abah, padahal syaitan. Nang benar itu nak adalah agama Yahudi. Kalau mama Nasrani, ujar Nabi. Kalau bapak itu ngaku agama Yahudi. Yahudi keras kan, makanya tiba kabah abahnya tuh. Ikuti aku nak, ujar bapaknya. Agama Yahudi yang benar. Ayo bayangkan, mang kita ini kada bertauhid, ibadah kada banyak, hati banyak lupa kepada Allah. Yang dikhawatirkan itu taumpat sidin, taumpat syaitan tadi, ya kan? Sampai-sampai syaitan itu sempat mengaku menjadi Tuhan. Akulah Tuhan, ujar syaitan. Karena kita ada iman kepada Allah, belajar dengan ilmu tauhid, maka kita jawab, Tuhan itu adalah sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpamanya, kada kawa dipandang, dilihat dengan kasat mata kada kawa. Nah, percaya kita bahwa Tuhan itu kada kawa dipandang secara kasat mata. Nang ini kawa dipandang kasat mata, berarti lain, berarti iblis menyerupai abah dan mama. Syaitan, iblis kawa menyerupai, mengaku menjadi Tuhan. Tapi nang kada sanggup, nang kada kawa syaitan iblis itu mengakui menjadi nabi, kada kawai. Kenapa kada kawa? Karena kan syaitan tuh terbit daripada api, sedangkan api itu terbit daripada Rasulullah. Artinya tinggi Rasulullah daripada iblis tersebut. Nah, di mana saking hebatnya iblis tersebut, bisa-bisa inya memasuki surga, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang bagi orang-orang kepada makhluk nang dilaknat Tuhan itu kada boleh masuk dalam surga. Kemudian iblis nang ini kada kawa masuk ke dalam surga, kayak apa caranya? Iblis kada kawa masuk dalam surga, kayak apa caranya supaya bisa masuk? Pada ketika itu ular, tahu ular lah. Apa itu ular? Tadung. Bahasa Banjar tadung. Ujar bahasa Indonesia ular. Iblis ini kada kawa masuk ke dalam surga karena laknatullah, dilaknat oleh Allah, haram masuk dalam surga. Ada ular nang ini bebas, kadang-kadang keluar, masuk, keluar surga, masuk surga, keluar masuk. Nah, iblis di situ mengambil kesempatan dalam kesempitan. Begitu ular tadi keluar pada surga, bebas, lalu ular itu menguap, menguap. Nah, pada ketika ular menguap itu iblis kesempatan masuk ke dalam muntung ular hingga sampai ke perut. Ular pun kada tahu bahwa syaitan nak masuk.
Setelah itu ular tersebut masuk ke dalam surga. Begitu dalam surga, begitu bangangan untung ular, keluarlah iblis syaitan hingga ia masuk kawam masuk ke dalam surga. Artinya saking hebatnya, saking liciknya iblis syaitan ini kawam masuk ke dalam surga dibawa oleh ular nang sedang menguap tadi. Nah, oleh karena mana PRT? Bila kita ini menguap ditutupi muntung. Nah, kalau tangan kanan nih ilmu oleh, kalau tangan yang kiri menguap nih, nah kayak ini, nah berbalik. Oh, satu tangan kiri gitu. Oh, ya kah? Kalau tangan kanan disunahkan, paham lah? Ini ada perbedaan tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan kanan menguap ditutupi, ya kayak ini, nah. Atau, nah. Kalau tangan kiri menutup dengan tangan kiri berbalik. Nah. Nang ini betutup tangan kanan kada, tangan kiri kada. Wah, ya. Kapan pulanglah bersikat gigi kada juga. Sebulan kada bersikat. Umpama tuh sadang aja pang. Itu syaitan nang masuk kaina. Ada juga ulun nama lihat sepeda motor bebas. Sepeda motor menguap. Oh, Allah, busiah binatang na masuk ya dah. Ya kah? Jangannya digimiti di motor tuh ya kah? Digi pelan-pelan lah. Atau laju jun kau aja sebelah menyatang, sebelah menutup muntung ya kah? Nang ini hilim juga bang, cuma hilim kada bakaja. Tabuka muntung, nah sambil sepeda motor laju. Ya Allah ya Rabb. Mungkin karena kebiasaan pada sunnah Rasulullah, pada ketika menguap tutuplah tangan, baik dengan tangan kanan, tangan kiri. Cuman perbedaannya bila tangan kanan kayak ini, bila tangan kiri nang kayak ini. Kan gitu lah. Nah, ampun maaf lah, minta ridha minta halal. Lon pian. Ya Rasulullah. Nah, kalau iblis yang menyerupai ibu dan mama tadi, kita ini artinya luluslah daripada ujian-ujian tersebut. Maka ia akan mau lagi menjerumuskan kita pada tingkatan yang keenam, yaitu yang keenam. Iblis yang menyerupai ulama atau menampakkan dirinya sebagai ulama besar, memakai surban, memakai baju jubah nang gonal-gonal. Ayo. Ini andai kata yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lulus, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah aja nang diingatnya, nang dipandangnya. Kalau itu lulus, maka iblis syaitan itu datang lagi bagian yang keenam, yaitu inya menampakkan dirinya berupa para ulama nang besar, ya? Memakai baju nang bagus-bagus, memakai baju jubah, dan inya membawakan kitab si iblis tadi sambil berkata apa itu, aku ini adalah seorang ulama besar dan selalu disegani seluruh umat Islam. Maka ujar syaitan, maukah engkau ikut aku? Ujar syaitan nang nyerupai ulama. Kita kira iya sudah ulama, padahal lain. Kita kira tokoh ulama besar nang datang nang ini memakai baju jubah putih umpama, bebulang umpama, besurban lagi, padahal syaitan. Ujarnya, ini sambil bawa kitabnya, ujarnya aku ini ulama besar. Maukah ikam umpat lawan aku? Bila ikam umpat lawan aku, ujar nang ulama nang disurupai oleh syaitan tadi, bila ikam umpat aku, maka selamatlah sampai ke akhirat, sampai ke mati-mati ikam itu selamat. Ujar ulama nang palsu, ulama nang diserupai oleh iblis dan syaitan itu. Nah, ini nang bahasanya nih, hidup di dunia ini kalau kada pernah belajar ilmu tauhid dengan ulama, takutnya kaina tak ikuti iblis. Apa kabar?
Wih. Kalau ini Pak Ahmad oke lah. Pak Sarno, wani menantang iblis wah ini. Kenapa wani menantang iblis Pak RT? Karena gagah berani. Wah ini sekarang. Coba pian antar orang kok sakit. Nah, impus kiri kanan. Nah, turumpit di hidung. Ayo. Pikiran normal lah. Ada normal lagi. Tenaga adalah, ndak ada lagi. Butuh kajung lah. Ada lagi. Segala-galanya lemah. Penglihatan lemah, pendengaran lemah, seluruh badan lisu. Butuh ada kajung lagi. Kadada lagi. Kalau pengharat merasa hebat, kadada lesu semuanya sudah. Datang ulama, nang iblis menyerupa ulama datang di kita kira iya ulama membawa kitab singganalan pulang ikuti aku ujarnya kalau ikam ingin selamat ikuti aku umpati aku mantap ikuti tak umpati pian jangan harap selamat. Nah ini perlunya belajar ilmu tauhid, belajar ilmunya tentang Rasulullah, ilmu tentang sholawat, ilmu tentang keagamaan. Ini perlunya lah. Sekarang ya wani mana mempeling iblis weh mau ini sihat bang ya kah sihat wani mana mempeling iblis wani sudah di antar orang ke rumah sakit tapi masya Allah kada kau bukotik lagi biar ditawari bini bahasa Banjar apa? Abahmu. Bahasa Indonesianya suamiku. Sampian ini kan terdampar di rumah sakit. Nah, pian dulu pernah anak babini. Sekarang ujar Nabi ku izinkan pilih pian. Bisa lah memilih bini lagi. Ada lagi kepingin anak babini? Ada lagi Bang. Ada lagi. Tawari bini kan akun macam-macam. Ada mau naksir lagi. Ya kan? Datang keluarga yang lain, kenal lah ini pinandu lah ini. Kada ya. Datang lagi sepupuan memarinaan, ujar Nabi ini pinandu lah, kenal lah yang datang ini keluarga kita. Kenal nggak? Kada ya. Kada terus. Mau rupanya Nabi ini nih. Ungkayakannya biha pinandu lah ini. Pinandu benar. Ya, rupanya anak dibiha gitu. Rupanya garing anak babini ini berarti. Garing anak babini. Ya kan? Nah. Masya Allah barakallah. Nah, karena iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia dilaknat? Karena ia kada mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya ia sombong, ya kan? Dan ia keluarkan Allah daripada surga. Maka disitulah iblis itu marah betul kepada anak cucu Nabi Adam. Maka satu-satunya jalan ia selalu menyesatkan anak cucu Nabi Adam ila yaumil qiyamah, hingga sampai hari kiamat iblis ini hidup menggoda anak cucu Nabi Adam. Nah, selama diri kita ini masih bernapas, selama diri kita ini darah itu masih mengalir, maka selama itu pula syaitan-syaitan iblis itu masuk ke dalam awak kita, meliwati puri-puri. Nah. Selama kita ini masih bernapas, selama darah kita ini masih mengalir di tubuh kita, maka selama itu iblis-iblis, syaitan-syaitan itu masuk awak kita meliwati puri-puri. Nah, itu tak. Oleh sebab itu, supaya iblis kada bisa masuk ke puri-puri, maka hendaklah puri-puri kita ini kita isi dengan kalimat zikir, kalimat Allah, 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 hingga seluruh jasad kita berkalimatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau orang tarikat tuh kan tentu mengatur napas. Napasnya ditahan pada tarikat itu. Setiap tarikat pasti napas tuh ada penahanan. Nah, waktu menahan napas tadi pasti paluh akan keluar meliti puri-puri. Nah, sekali lagi orang tarikat itu biasa tarikat apa aja biasanya? Itu ada pertahanan napas, bertahannya napas. Siapa bertahan napas tentu udara keluar lewat puri-puri. Nah, pada ketika itu ia bawa berzikir, maka puri-puri itulah penuh dengan zikir, penuh dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Insyaallah taala iblis, syaitan itu kada kawa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu lah. Jadi jujur aja kita, banyak lupanya daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat ad-dunya wal akhirah. Kalau yang keenam ini lulus juga, artinya selamatlah kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika hendak mati itu. Yang keenam, iblis mendatangi diri kita di saat kritis, di saat-saat hendak meninggal dunia dengan 72 berisan suhu kepala, ahonya, dadangkut iblis itu semuanya pada ngumpul yang mengajak manusia supaya tersesat di akhir hayatnya. Coba bayangkan, ini terakhir. Yang ketujuh, iblis datang sebanyak 72 barisan. Ini niatnya, tujuannya hendak menjerumuskan orang yang hendak meninggal dunia. Ini bukan dadangkut-dadangkutnya nih, nang suhu-suhunya datangan. Iya, nang mulai pertama sampai ke 6 lulus lah. Ini kan yang terakhir nih habis-habisan. Artinya suhu-suhu iblis itu berkumpul sebanyak 72. Nah, bila mana diri kita di waktu sehat, di waktu nang gagah ini, umpama gila pangkat, gila kedudukan, gila jabatan, gila sanjungan orang, nah, serta banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya, maka yang dikhawatirkan nantinya mati itu dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah begawi PRT, oke begawi aja tetap, cuman begawi sambil ingat-ingatlah kepada Allah. Umpama taruhlah kita ini dari sini ke Balikpapan bekerja Balikpapan. Berapa jam itu? 3 jam. 2 jam laju benernya. Enggaklah 3, berapa jam Pak? Lewat tol 2 jam. Lewat tol 1 jam. Seberapa jam aja lewat pesawat? Anggaplah 2 jam. 2 jam ke sana. 2 jam ini walaupun kada dipikirkan ke sana tetap nyampai. Kalau sudah jalan, anggap saja kita pakai mobil atau motor, nggak usah dipikirin lagi nang di sana. Balikpapannya, kerjaan nggak usah dipikirin. Yang diingat Allah, bagaimana? Di Muntung selalu menyebut kalimat zikir Allah, Allah, Allah. Hatinya ingat kepada Allah. Atau perjalanan 2 jam, Muntung, mulut diisi dengan kalimat sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, gitu ya. Nah, perjalanan 2 jam, bersolawat itu 1,5 jam, paham? Atau berzikir dalam hati 1,5 jam, berarti beruntung. Dapat untung karena kada nehel toh, ya kan? Kada apa? Kada rugi, kada tekor. Cuman kebanyakan kita ini, jujur aja, jujur. Dari sini ke Balikpapan, perjalanan 2 jam, mungkin ingatnya 5 menit aja. Atau 10 menit. Ingatnya dunia aja. Padahal ingat kada diingat, tetap juga nyampai ke Balikpapan. Paham kah? Maka alangkah bagusnya lebih banyak ingat.
Nang dikhawatirkan tadi ujar Nabi, akhir hayat itu penentuan. Artinya bila selama hidup ini setahun 12 bulan kan, 12 bulan ini 7 bulan ingat kepada dunia, sisanya berapa? 5 bulannya ingat kepada Allah, berarti tekor. Yang dikhawatirkan pada ketika lupalah kepada Allah. Apa yang banyak yang diingat, itu yang datang pada ketika sakaratul maut. Siapa yang datang? Syaitan menyerupai apa kecintaan kita hidup di dalam dunia. Nah, bahayanya. Dari sini ke Rohi Rahayu berapa setengah jam? Setengah jam berselawatnya 20 menit. 10 menitnya nang kada berselawat. Itu untung masih ada untungnya. Setengah jam perjalanan dari sini ke Rohi Rahayu bersalawat 10 menit, 20 menitnya nak ada bersalawat, berarti tekor. Kayak itu aja bebas. Jadi kita ini bisa menghitung, jangan orang nama hitung. Diri kita hitung. Jangan selalu sibuk melihat aib orang. Aib seorang kadeta itu lagi beiman beuntung betuhai. Ini sibuk benar mau urusi aib-aib orang, sibuk mau urusi kesalahan orang, diri seorang kada taitihi lagi. Nah ini bahaya benar, bahaya benar, bahaya benar. Jangannya kawah hati kita ini ada tasirit hati kada baik lawan orang, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, ulun salah ya Allah. Kenapa hatiku ini iriget, kotor lawan orang, dosa ya Allah. Nah bagus seperti ini kada mencari-cari benar. Nah kayak di TV itu nah. Cari-cari benar. Ya kah? Apa tuh? Dia ada macam-macamnya sudah. Itu karena kesombongan, egois, ego dan macam-macam lah. La yadkhulul jannah man fi qalbi misqalu dzarratin min kibri, ujar Nabi. Dak kawa masuk surganya Allah kalau ada terdapat di hatinya sedikit saja sifat keangkuhan dan kesombongan. Nah kita selalu tekan kesombongan dalam batin kita, keangkuhan, egois dan macam-macam yang ada di hati, kita musnahkan, kita buang. Mudah-mudahan selamat ad-dunya wal akhirah. Berita. Lah. Nah disinilah perlunya diri kita ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi umur masih ada, selagi sihat walafiat. Basarna. Jangan menunggu nanti aja aku kenal kepada Allah. Sudah Tuhan mengenal Tuhan, jangan. Waktu sihat saja kada kau mengenal Allah, apalagi di waktu sakit. Kayak mana mengenal Tuhan? Sakit aja dipikirkannya, nang dirasakannya sakit aja. Diobati nang sakit kolesterol sembuh, asam urat pulang nang muncul. Diobati asam urat sembuh, asam uratnya, tekanan pulang naik. Diobati tekanannya sembuh, makanya getalan pulang. Kalau sudah awak Tuhan ini macam-macam aja. Jadi nang diingat penyakit ubat, nang diingat sakit sihat ubat, sihat sakit ubat, Allahnya tenggelam. Masya Allah barakallah. Nah bahaya benernya, bahaya benernya. Iya kah? Iya kah? Kalau peng berpikir ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku ini sakit, karena ini suatu merupakan hisabmu ya Allah. Lebih baik aku dihisab di dunia ya Allah ketimbang dihisab di akhirat ya Allah. Alhamdulillah kau berikan aku penyakit gatalan. Alhamdulillah kau berikan aku penyakit kolesterol. Ini suatu merupakan hisab selagi hidup di dunia, supaya di akhirat hisab itu bakurang. Ulun tanya lawan pian, mana hakunya hisab di dunia, hisab di akhirat? Lebih baik hisab dunia. Kalau ulun ada hakun dua-duanya, Bang. Hisab di dunia ini sepersen aja. Kalau di akhirat 69% dasarnya sakitnya luar biasa. Nah,
Tapi jarang bang orang kayak itu pikir. Bileknya cinta benar hati lawan dunia. Kada banyak ingat kepada Allah. Bila mana inya itu didatangkan penyakit oleh Allah, timbullah kesal hatinya dan kada nyaman, seakan akan kada ridha apa yang Allah datangkan. Itulah orang yang banyak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat ad-dunya wal akhirah. Masya Allah, barakallah. Hidup ni kada lawas juga. Lawas di dalam kubur. Lawas di dalam kubur pada di dunia. Bujur kah? Mati itu pasti. Sugih belum tentu pasti. Kenapa? Nah pasti ini diabaikan. Tapi Allah, mudah-mudahan kita ini diberikan Allah taufik dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini perlunya kita berilmu. Berilmu salah satunya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya mengenal Allah itu nang kayak apa? Kenalilah diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal Allah, terkenalah Tuhannya. Jadi kenali diri. Siapa diri ini sebenarnya? Diri ini kadang si hamba. Apa kedudukan hamba? Kedudukan hamba ini tidak ada memiliki atau tidak ada mempunyai apa-apa. Ngaran si hamba di bae. Kada kuasa, kada bisa kehendak, kada bisa melihat. Ya macam-macam si hamba tadi. Mata milik Allah, nang melihat pun Allah. Jadi kita nyatakan mata kita ini milik Allah. Nang melihat pun Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata ikam ya Tuhan kada bisa melihat, nang melihat tu aku nang sebujurnya. Talinga kita milik Allah, nang mendengar pun Allah. Ya kah? Mulut, lidah kita ini nah sebenarnya milik Allah. Nang berkata-kata pun Allah. Berarti nang hebat, nang harat itu berarti ya Allah. Kita kada harat, kita kada hebat. Kalau kita kada harat, kada hebat, napa nang kita sumbungakan? Ada nang disumbung-sumbungakan, ya kah? Milik Allah semuanya. Ya. Nah, amalan pada lidahnya, maka hendaklah salah satunya tadi memperbanyak zikrullah. Zikir kepada Allah. Salah satunya misalnya habis sembahyang, ini dibujur-bujur, diluruskan. Apa tuh, Guru? Wirid sembahyang. Subhanallah, 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 dihayatin dan direnungi. Jangan baca warah aja. Ini nang kada nyaman dibaca warah aja. Nah, kayak itu Pak Imam Mail. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya maha suci Engkau ya Allah. Kada bercampur apa-apa. Engkau punya kudrat sendiri, punya kuasa Engkau kada bercampur. Itulah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang terpuji, yang maha puji itu nang dipuji adalah Engkau. Nang patut dipuji adalah Engkau. Ulun ini ya Allah kada patut dipuji karena kada dia memiliki apa-apa. Nah, berarti nang pian nang dipuji, pian nang harat, pian nang hebat. Ya Allah, makanya alhamdulillah, maha puji bagi Allah, maha puji. Jadi Tuhan aja nang wajar, nang patut dipuji, bukan diri nang ada ini nang dipuji. Tapi bila merasa ini diri anak dipuji, lalu timbullah situ nang kada baik ya lah. Alhamdulillah, 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 maha puji bagi Allah, maha puji bagi Allah. Pian nang patut dipuji, pian ya Allah nang patut disenjung-senjung. Ya, Beb. Apalagi samuannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saking besarnya Allah itu, kada kelihatan lagi awak kita. Kada kelihatan lagi jasad kita karena saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam perasaan kita ini hanya Allah.
Amalan pada lidah, pada hati yaitu Allah, 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 hingga sampai merasap pada seluruh anggota tubuh kita. Ya kan? Coba dilatih di rumah, di mana Allah itu lebih dekat daripada mata hitam, mata putih. Sekali lagi, Allah Ta'ala itu dengan kita ini lebih dekat daripada mata hitam, mata putih. Mata hitam, mata putih kita ini kadang kala dipisah. Dekat itu, tapi dekat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lah, maka insya Allah Ta'ala iblis kadakawa menggoda pada ketika sakaratul maut. Walhasil pada ketika hendak mati itu, apa-apa kecintaan kita di dunia, maka itulah nang hadir, nang banyak nang datang. Yang terakhir apa itu? Banyak-banyak mengucap salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali sehari berarti ya. Salawatnya aja nang nyaman aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali. Ujar Nabi, siapa-siapa istiqamah membaca salawat nang 1000 kali dalam sehari tadi, maka Allah ujar Nabi, kada mematikan inya, kada mematikan orang itu, terkecuali ia melihat surga pada dahulu. Melihat surga dulu, baru dimatikan Allah. Ujar Rasulullah 1000 kali sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau 1000 kali berarti 15 menit. Kalau 10.000 2 jam setengah. Memejik HP beb 5 jam tahan aja. Oh bro. Oh, sejam 2 jam tahan Pak RT. Kotak-katik HP. Ngatik tasbih 15 menit gatal apa gatal. Burit sudah. Gelisah. Oh. Jujurnya nah. Jujur, karena kada merasakan kehadiran Nabi, paham kah? Kada kau merasakan tajalinya Rasulullah yang ada pada diri, lalu gelisah. Enya kada melihat, kada nampak hadirnya Rasulullah itu pada diri, lalu gelisah baca salawat. Kalau metik HP kan nampak deh. Nampak wujudnya beb, HP nampak wujudnya, lalu kasih itu cenderungnya. Allah Ta'alanya kada nampak, Rasulullahnya kada nampak, lalu gelisah beribadah. Nah, di sini nih kesalahan nih di sini nih nang banyak banget. Jadi jujur aja koreksi apa salahnya aku nih, kayak itu nah insya Allah nyaman begini. Ya, itu salawat berapa kah? 1000 kali. Minimal 10 kali. Ujar Pak, Ijrail kan tukang ucap nyawa. Muhammad kata Ijrail, siapa-siapa di antara umatmu nang banyak tuh nah, ia amalkan, ia baca salawat 10 kali dalam sehari semalam. Ujar Ijrail, aku Muhammad kada mencabut rohnya itu, kada aku matikan orang itu, kada aku cabut rohnya itu, asal mengamalkan membaca salawat 10 kali dalam sehari semalam. Kan 10 kali aja. Terkecuali ujar Ijrail, roh tadi keluar dengan dirinya, berarti kan dia pencabut nih. Jadi Ijrail ini lepas. Itu aja amalannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nang 10 kali berarti jangan nang pendek salawatnya. Nang 1000 tadi nang pendek sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu nang pendek 1000. Kalau nang 10 nang ini nang saut handap tuh juga bah. Kulir benar, jadi nanti panjang sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya 10 kali. Nah itu lah salah satunya itu. Dan kedua yang terakhir sama sekali lebih sejam. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta berapa kali? 40 kali sebelum sembahyang subuh. Ujar Rasulullah, kalau kisahnya dari awal Nabi Khaidir bang, ulun ringkasakan kebanyakan kisah. Ujar Nabi Muhammad, siapa-siapa mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali sebelum sembahyang subuh, maka Allah Subhanahu wa taala kada mematikan orang itu terkecuali mati dalam mati dalam iman. Hanya cabut Tuhan, hanya dimandikan Tuhan.
Ini nang jalan nang lorong nang nyaman, itu ta. Ya yukayum la ilaha illa anta 40 kali ujar Nabi, Allah kada mematikan terkecuali inya mati beriman. Itu aja dulu lah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كريم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك انت يمسنا نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنشى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين اللهم صل وتقبل سوما قرآن القرآن العظيم وما كنا آمين يا الله يا رب العالمين وما سبحنا من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ونقدمها إلى رضا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرية أهل بيته أجمعين وثم إلى أرواح خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم وثم إلى أرواح جميع أهل القلب البشار وثم إلى أرواح جميع أهل زنبل وثم إلى أرواح جميع أهل بدر وثم إلى أرواح جميع أهل أحد وثم إلى أرواح جميع أهل باقي وثم إلى أرواح جميع أهل معلى وثم إلى أرواح جميع أهل حديبية وثم إلى أرواح جميع أهل تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا المهاجر اللهم النساء وسيدنا الفكيم كذاب محمد علي بعلوي وثم إلى روحي سلطان العلق رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى روحي سيدنا الشيخ أحمد البدوي وثم إلى روحي سيدنا الحبيب علي بكر سكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن بكر الأدرس الأذني وثم إلى روحي
فخر اللجوء سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي الأبي بن سالم، وثم إلى روح كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله حبارس، وثم إلى روح صاحب راتب كتب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن المحمد الحداد، وثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن عبد الكريم السمان المدني الحسني، وثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن الشيخ الحبشي، وثم إلى روح صاحب القرسك الحبيب أبو بكر بن محمد بن السقاف، وثم إلى روح صاحب جدة الحبيب عبد القادر بن أحمد الرحمن السقاف، وثم إلى روح صاحب الولاية الحبيب هاشم سيد تنغن فرنغن والحبيب فانغيران لوتو أيقومو الحبيب محمد علي حسن بن طه بن يحيى، وثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن عبد الله البنجاري، وثم سيدنا أبي القدبي، وثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغاني سكنفل البنجري، وثم إلى روح جميع الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم ونفاذ في الدين والدنيا والآخرة، وثم إلى روح سليمان بن عباس كريم، وثم إلى روح سوردي بن أمن كريم، وثم إلى روح مودي بن سليمان، وثم إلى روح مرش بنت سرجن، وثم إلى روح سرجن بنت معي، وثم إلى روح مرتين بنت سرجن، وثم إلى روح رمية بنت سليمان، وثم إلى روح قسطي أسد بن قسطي عبد الله، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين من اجتمعنا هنا بسببهم، من أنت أعلم بهم وبأسمائهم، أوصل ما ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يتلعلع بين أيديهم، اللهم اجعل إجابا لهم من النار وأسكا لهم من النار وسراعا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم احوين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء، يا الله 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 بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, kita sejenak membaca talqin zikir, yang mana talqin zikir ini tidak pernah meninggalkan daripada zikir ini. Adapun fadilah daripada zikir ini, insya-Allah Allah jamin dia masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ikutilah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا
إله إلا الله كل يوم هو في شان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم والحمد لله رب العالمين.